Kisah Asbabun Nuzul, Surat Al-Ankabut ayat 8. Surat Al-Ankabut merupakan surat ke-29 dalam Al-Quran. Kata Al-Ankabut memiliki arti laba-laba yang disebutkan dalam salah satu ayatnya. Keseluruhan surat Al-Ankabut berjumlah 69 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas dilahirkan dari rahim seorang wanita bernama Hamnah binti Sufyan. Sa'ad adalah anak yang berbakti kepada orang tua, terlebih kepada ibunya. Sa'ad menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya yang besar. Bagi Hamnah, Sa'ad adalah anak kesayangannya. Hamnah seorang penyembah berhala yang taat. Sejak kecil, Sa'ad telah hidup dalam lingkungan jahiliyah. Ibunya kerap kali mengajak Sa'ad kecil beribadah kepada berhala di sekitar Ka'bah. Sa'ad terkadang mengeluh. Apakah patung-patung ini bisa mendengar dan menjawab doaku? Bergerak saja tidak bisa. Beranjak dewasa, Sa'ad semakin cerdas. Dia berpikir bahwa apa yang dilakukan Hamnah selama ini tidaklah benar. Namun ia sendiri juga tidak memiliki alasan yang kuat untuk membantah kebiasaan ibunya tersebut. Sampai akhirnya Sa'ad bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Sa'ad bersyahadah di depan Abu Bakar dan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berita tentang keislaman Sa'ad terdengar sampai ke telinga Hamnah. Tidak asal percaya, Hamnah memilih untuk bertanya langsung kepada anak kesayangannya. Wahai anakku, apakah benar yang dikatakan orang dari kabilah kita bahwa engkau mengikuti ajaran Muhammad? Sa'ad terlihat terkejut mendengar pertanyaan dari ibunya. Tapi Sa'ad kemudian berkata dengan tegas, Iya, aku telah masuk Islam. Aku harap ibu dapat menerima keputusanku. Hamnah merasa sangat sedih, marah, dan kecewa mendengar jawaban dari Sa'ad. Ia tidak menyangka bahwa Sa'ad berani keluar dari agama nenek moyang mereka. Tiba-tiba muncul sebuah ide buruk di kepala Hamnah. Keesokan harinya, Sa'ad mendapati ibunya tidak mau makan. Sa'ad mencoba membujuk ibunya, namun belum berhasil. Hamnah malah membela diri dengan berkata, Teganya engkau pada ibu, nak. Kalau begitu, ibu tidak mau makan dan minum sampai engkau meninggalkan ajaran Muhammad. Sa'ad masih berusaha membujuk ibunya. Tolong, jangan lakukan itu wahai ibu. Demi Allah, sungguh, aku sangat menyayangimu melebihi apapun di dunia. Namun Hamnah malah berkata, Tidak, anakku telah berubah sejak dia bergaul dengan Muhammad. Hamnah makin melancarkan aksinya melihat reaksi Sa'ad yang khawatir. Hari berikutnya, Hamnah tidak menyentuh makanan dan minuman yang telah disajikan. Tubuhnya tampak lemas dan wajahnya pucat. Sa'ad yang melihat kondisi ibunya merasa sedikit bersalah. Lalu Sa'ad menghampiri ibunya dan berkata, Wahai ibuku, aku sangat mencintaimu. Tapi kecintaanku kepada Allah dan Rasul-Nya di atas semua itu. Demi Allah, jika ibu tetap menyuruhku untuk keluar dari Islam dengan cara apapun, aku tetap tidak akan meninggalkannya. Hamnah berkata sambil meneteskan air mata, Teganya engkau berkata seperti itu kepada ibumu, nak. Kemana saat anakku yang selalu patuh terhadap perintah ibunya? Hari-hari berikutnya berlalu. Hamnah tetap mogok makan dan minum. Wajahnya tampak letih dan langkahnya payah. Sementara itu, Sa'ad terus berpikir bagaimana caranya agar ibunya menyerah. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk agar meluluhkan hati ibunya. Sa'ad termenung di kamarnya dan berkata pada dirinya sendiri, Aku harus menunjukkan kesungguhanku masuk Islam kepada ibu agar beliau tidak menyiksa dirinya lama-lama. Bahwa tidak semua permintaannya harus dituruti, apalagi ini menyangkut keimananku. Kemudian Sa'ad memberanikan diri menemui ibunya sekali lagi. Ia berkata dengan tegas,
Wahai ibu, tahukah engkau, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa, kemudian keluar satu demi satu, aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku karena sesuatu. Terserah ibu, mau makan atau tidak. Hamnah terkejut dan ketakutan mendengar pernyataan Sa'ad. Sepertinya Sa'ad tidak main-main dengan perkataannya. Sia-sia saja semua usahaku selama ini. Ternyata anakku lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada aku, ibunya sendiri. Setelah kejadian itu, akhirnya Hamnah kembali mau makan dan minum. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran, Surat Al-Ankabut ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan kami wajibkan manusia berbuat kebajikan kepada dua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Demikianlah kisah dibalik asal-usul turunnya surat Al-Ankabut ayat 8. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, jangan mematuhi perintah orang tua yang menyuruh kita kepada kemusyrikan. Kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh dan dicintainya, yaitu cinta karena agama Islam. Wallahu a'lam bishawab.